Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari yang cerah ini yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Masjid Nurul Huda Tulangan yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah pagi hari ini kita bisa berduyun-duyun bersamaan dengan seluruh kaum muslimin yang pada hari ini untuk menunaikan salat Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di dalam Idul Fitri terinspirasi hari ini adalah hari kemenangan, hari keberuntungan, hari kebahagiaan, hari kejayaan. Tapi jamaah sekalian, kita semua pasti menginginkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, bukan kemenangan yang palsu. Ini jamaah sekalian, semua kita menginginkan kemenangan, kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan, bukan ketenangan yang palsu. Maksudnya apa jamaah sekalian? Semua kita, semua orang kepingin yang namanya bahagia, kepingin kita semua, kepingin. Namun jamaah sekalian, tidak semua orang memahami dan mengerti bagaimana mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang hakiki itu. Ada orang yang kepingin menang, kepingin bahagia, dengan selama hidupnya menumpuk-numpuk harta,
Ada juga jamaah sekalian orang yang kepingin bahagia itu dengan membangun rumah yang sangat mewah. Ada juga dengan mengoleksi kendaraan-kendaraan yang mewah. Ada juga yang keliling dunia. Ada juga yang beli tambak puluhan hektar. Ada juga yang membeli sawah puluhan hektar. Semuanya itu menginginkan agar dia menemukan kebahagiaan. Agar menemukan kebahagiaan jamaah sekalian. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, itu semua hanya aksesorisnya belaka. Hanya aksesorisnya belaka. Dan aksesoris itu bisa menjadi pemanis. Tapi sebaliknya, aksesoris semua itu akan menjadi pepahit alias menjadi malapetaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya kita menginginkan kemenangan, kebahagiaan yang hakiki. Ternyata kita semua sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ini jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ketika ini sudah kita lakukan, kalaupun toh ada aksesorisnya, baik-baik saja. Tapi kalau ini kita lakukan tanpa aksesoris, nggak jadi masalah. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika seseorang itu mengejar aksesorisnya belaka tanpa menjalankan kemenangan, kebahagiaan yang hakiki ini, sudah pasti aksesoris itu akan menjadikan malapetaka bagi dirinya, akan menjadikan malapetaka bagi keluarganya. Itu jamaah sekalian. Apa jamaah sekalian yang ada di Al-Quran surat Al-A'la 14 dan 15 itu? Ini yang harus kita istiqomahkan, dan itu nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang sebenarnya atau kemenangan yang hakiki. Yakni jamaah sekalian, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Panjenengan sampun apal sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula seneng ten mriki niku ya. Kula arane niki wae mek titik, ternyata banyak pemakin ya. Alhamdulillah. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh. Lah niki ya. Netrase Mas Royhan tadi yang arek pondokan, qad iku nyekti temen ya, nyekti temen. Qad aflaha, akan menemukan kemenangan, menemukan kejayaan, menemukan kebahagiaan. Aflaha, qad aflaha. Lah, apa jamaah sekalian? Ada 3 jamaah sekalian. Qad aflaha. Yang pertama adalah man tazakka. Ini jamaah sekalian, man tazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Ini jamaah sekalian, kalau kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki, orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Makanya kata Nabi jamaah sekalian, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, segumpal daging atau mudghah, yang kalau itu baik akan seluruhnya baik.
Namun kalau itu buruk, seluruhnya akan menjadi buruk, yaitu al-qalb, yaitu hati. Man tazakka, membersihkan jiwanya. Kita boleh-boleh saja konsentrasi dalam zahir kita, wajah kita. Yang sekarang ngetren niku ibu-ibu wajahnya dikasih nopo niku jenenge? Napa niku? Jenenge napa niku? Skincare, skincare. Boleh-boleh saja, ya. Tapi yang lebih konsentrasi harus hati kita, mantazakka. Apa itu, Pak Udin? Yakni jamaah sekalian, hal-hal, sifat-sifat, karakter yang buruk harus kita ganti yang baik. Itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kita. Contohnya jamaah sekalian, riya harus kita ganti dengan ikhlas, ya. Lalu kita kalau punya sifat suudzon harus kita ganti dengan husnudzon. Kalau kita punya sifat sombong harus kita ganti sifat rendah hati. Ini syarat pertama menemukan kebahagiaan, kemenangan yang hakiki jamaah sekalian. Tanpa ini tidak bisa, Man tazakka, orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Konsentrasi utama itu bersih jiwanya, bersih hatinya. Ini jamaah sekalian, man tazakka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua jamaah sekalian, man tazakka yang pertama, yang kedua wa dzakara rasma rabbih, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat pada Rabbnya, ingat pada Tuhannya. Wa dzakara rasma rabbih, senantiasa zikir, senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Ini jamaah sekalian, senantiasa zikir, zikran kasira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Baik pikiran kita, lisan kita, hati kita senantiasa kita gempur, kita selimuti dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika seseorang itu diselimuti dengan zikron kasira ini, diselimuti dengan zikron kasira ini, Allah akan memberi bonus, memberi hadiah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat pada Allah, hanya dengan zikrullah itu tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Ini jamaah sekalian. Yang kedua adalah senantiasa kita harus ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, setelah man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Ini jamaah sekalian, fasalla, bahkan zikir yang sempurna. Karena zikir itu di samping lisan, di samping hati dan amal perbuatan diaplikasikan di dalam sholat itu jamaah sekalian. Fasholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Pasti kita semua betul-betul sholat itu adalah harga mati untuk kita. Yang namanya sholat 5 waktu itu. Dan sholat ini jamaah sekalian yang paling istimewa di dalam agama kita. Paling istimewa jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Perintahnya saja. Nggak ada seperti perintah di dalam sholat. Perintahnya saja, Nabi sendiri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melewati peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Lalu yang kedua jamaah sekalian, nggak ada ajaran atau syariat selain sholat itu begitu pentingnya. Setiap saat, setiap waktu dipanggil.
bahkan melalui speaker, bahkan melalui yang namanya kalimat azan. Makanya di kalimat azan itu jamaah sekalian ada yang namanya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo mengerjakan sholat, ayo menegakkan sholat. Baru Allah nanti akan menemukan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Artinya apa jamaah sekalian? Mustahil orang itu menemui hayya 'alal falah kalau belum istiqomah hayya 'alas shalah. Kalau dia menginginkan hayya 'alal falah, kebahagiaan, harus istiqomah hayya 'alas sholahnya. Ini jamaah sekalian, begitu pentingnya masalah sholat. Apalagi nanti ketika di padang mahsyar nanti jamaah sekalian, yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Ketika sholat kita sudah istiqomah, hisab kita akan sangat dimudahkan oleh Allah. Tapi ketika sholatnya itu buruk, maka akan dampaknya akan kepada amalan-amalan yang lain yang boleh jadi sangat diteliti dan sangat diteliti. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluha saluhat sa'iru amalihi, fa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi Muhammad sebelum menghembuskan nafasnya terakhir, ini yang dipesankan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir jamaah sekalian, as-shalah 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 wa ma malakat aymanukum, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Sholat, sholat, sholat dan bebaskan budak-budakmu. Sholat, sholat dan bebaskan budak-budakmu. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mampu dan bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki, yakni yang sudah diberikan resep oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa menemukan kebahagiaan, ketenangan, kemenangan yang hakiki. Senantiasa kita ingat-ingat dan kita laksanakan, kita aplikasikan di dalam Al-Quran surat Al-A'la 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun ngapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.